Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke memo penyesuaian dokumen transaksi 21. Jadi apabila sudah sesuai jumlahnya, kita lanjutkan saja ke memo penyesuaian. Ini memo penyesuaian ini masuknya di akun record journal entry. Terus untuk general jurnalnya diisi dengan nomor memo ya, BM T Memo 12 strip 1 tanggal 31/12/2024. Biasanya penyesuaian ini dilakukan di akhir periode tanggal 31 ya. Semua penyesuaian di akhir periode penyesuaian perlengkapan. Ini sebenarnya opsional saja untuk mengisi memo ini. Kita sesuaikan yang di sini saja, beban sewa, beban asuransi, dan taksiran kerugian piutang. Nah, ini yang pertama dulu adalah menyesuaikan perlengkapan. Di sini kan presiden akhir office supplies dinilai 2.175.000. Artinya di sini adalah nilai sisanya. Jadi kita cari bebannya. Mencari bebannya. Kita tulis di sini dulu untuk nama akunnya, yaitu office supplies expense di sisi debit. Untuk jumlahnya kita sesuaikan, kita kurangkan dari yang ini ya, caranya 11 juta dikurangkan dengan 2 juta yang ada nilai sisanya 2.175.000, maka menghasilkan 8 juta. Yang ini jadi bebannya 8.825.000. Terus di sini adalah office supplies 8.825.000. Itu sebagai harta ini ya. Jadi sesuai yang menjadi beban. Terus yang kedua, nah ini beban sewa toko. Ini tidak usah dihitung-hitung karena di sini sudah dijelaskannya beban sewa toko. Beda dengan yang nomor 1 tadi ya. Ini persediaan akhir office supplies dinilai sekian. Kalimatnya beda. Jadi kalau ini langsung saja nilainya 2 juta rupiah. Untuk akunnya kita cari beban sewa toko di sisi debit itu berada di nomor akun yang 6, urutan ke-6, cari rent expense. Nah, rent expense ini adalah beban sewa sebesar 2 juta. Nah, ini langsung saja diketik 2 juta rupiah. Terus di sini pasangannya adalah prepaid rent. Sewa dibayar di muka. Jadi ini sama sebagai harta pula. Beban asuransi sama seperti beban sewa, tapi nama akunnya beda ya. Kita cari di sini di nomor akun urutan ke-6, insurance expense nih, insurance expense. Diisi langsung 1.750.000. Pasangannya adalah prepaid insurance. Ini harta, dikit sebagai harta. Nah, seperti ini. Rekod saja. Ada lagi ya. Yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah taksiran kerugian piutang. Bentuk jurnalnya adalah
but the expense, beban kerugian piutang. Untuk menghitung jumlahnya, kalikan saja dari akun receivable 2,5% kan, ini kan 2,5%, ini 2,5%, dikalikan saja dengan akun receivable 566.325.000. Lalu hasilnya dikurangkan dengan allowance. Allowance for a double debt 12.800.000. Menghasilkan 1.358.125.000 rupiah. 1.358.125 rupiah. Di sini untuk sisi kreditnya adalah allowance for a double debt. Nah, seperti ini bentuk jurnalnya. Jurnal sementaranya ya, sebelum kita rekam atau kita record. Rent expense, prepaid rent, insurance expense, prepaid insurance, but debt expense, allowance for a double debt. Kita klik OK saja, kita record. Terus transaksi penyesuaian kedua atau dokumen transaksi 22 ini adalah penyusutan equipment bulan Desember dan juga beban gaji ya. Isi dulu BM bukti memorial bulan 12 yang kedua 31 penyesuaian penyusutan peralatan dan beban gaji. Tap saja di sini. Untuk mengisi memonya opsional saja ya, bisa juga nanti utang gaji. Opsional saja di sana. Terus di sini diisi dengan yang pertama dulu beban penyusutan equipment, berarti ini mempengaruhi ke beban penyusutan. Bahasa dalam mayopnya depreciation expense. 10 juta berapa? 1.375.000. Pasangannya adalah beban penyusutan, biasanya kan akumulasi penyusutan di sisi kreditnya. Jadi beban penyusutan di sisi debit, akumulasi penyusutan di sisi kredit. Equipment akum dep. Nah, seperti ini. Terus di sini ada pula beban gaji. Beban gaji bulan Desember, tetapi dibayarkan nanti di bulan Januari, maka itu akan menghasilkan utang nantinya, menjadikan utang karena kita sudah memakai tenaga orang di bulan Desember tapi dibayarkan di bulan Januari, maka dilakukanlah penyesuaian. Bentuk jurnalnya adalah beban gaji di sisi debit, wages and salaries expense sebesar 10 juta rupiah. Terus untuk pasangannya adalah utang beban. Utang beban ada di akun kedua, yaitu expense payable. Nah, ini kita lihat jurnal sementaranya. Nah, sudah ya. Kita klik OK saja, record. Selanjutnya, transaksi ke Udi Sejuk Indonesia. Udi Sejuk Indonesia ini kita klik di sini BM 12/4 31 penyesuaian pajak aja tulis nih ya. Ini kan
Oleh karena penyetatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktor pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup, saldonya dipindahkan ke PPN payable. Jadi langsung saja di sini kalian lihat jumlahnya di dalam trial balance. Nah, di sini kan ada PPN income dan juga ada PPN outcome. Selisihnya nanti akan menjadi PPN payable. Jadi, untuk sisi debitnya dulu kita isi dengan PPN outcome. PPN outcome ada di akun kedua. Nah, PPN outcome nilainya PPN outcome 143.375.000. Ya, sudah pas lah 143.375.000. Tap 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 terus ke PPN payable. PPN income maksudnya PPN income. PPN income nilainya berapa di sini? Kita lihat 110. 110 juta 800 nih ya. 800 822.000. Selisihnya nanti baru diletakkan di PPN payable. Nanti secara otomatis dia. Nah, otomatis kita. Jadi selisihnya Rp32.553.000. Terus selanjutnya lagi di sini kita tarik lagi ke bawah untuk melihat transaksi terakhir. Hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Nah, ini sudah disebutkan nih peredaran brutonya berapa? Rp561.500.000. Jadi kalikan saja 0,5% dikali dengan 561.500.000 rupiah. Untuk nama akunnya di sini adalah income tax. Nih, di sini ya, income tax expense dan juga income tax payable. Income tax expense itu kita cek dulu apakah berada di angka 9, ada 9 ya. Income tax expense 2807.500. Terus income tax payable. Income tax payable ada di angka 2. Nah, kita menggunakan yang 25 ini ya, yang terakhir 25/29 ya. Sebesar sama. Kita lihat kontrol R-nya. Nah, ini kontrol R-nya. Oke dulu. Kita cek dulu apakah benar. Untuk yang 25, oh ya, benar ya, 25/29. Kontrol R. Tadi sudah, kita record saja langsung. Nah, nanti kalau sudah selesai kalian print saja, berada di report ini ya. Ada di akun. Yang pertama adalah profit and loss. Nanti di sini diisi saja bulan 1, date promnya tuhnya 31. Display, lalu nanti print saja. Itu yang pertama. Terus yang kedua di standar balance sheet, di sini langsung saja kalian display. Nanti print. Apabila sudah, lanjut ke banking statement of cash flow-nya. Display, nanti print saja langsung ya. Nah, sambil lihat-lihat hasil akhirnya. Kita close. Nah, demikianlah video transaksi dari Odes Sejok Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kalian dalam menghadapi
UKK besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.